Bang, saranin dong memori RAM gaming yang kenceng, yang bagus, yang stabil, tapi tetap murah, Bang. Ya, kalau RAM kenceng, stabil, otomatis harganya mahal. Jangan harap ada yang murah. Deh, katanya ada memori RAM baru nih, namanya si Zeus. Ah, nggak ada. Hoak itu. Kalau ada, coba bawa sini. Tes langsung. Ah, nih, udah disiapin. Sekalian deh NPMI-nya. Niat amat minta sarannya sambil ngasih memorinya lagi. Oke, kita tes hoak apa beneran nih. Let's go. Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT. Dan video kali ini saya kedatangan memori RAM terbaru dari Team Group. Ini adalah T-Force Zeus. Jadi ini tuh sebenarnya kabar gembira juga buat kalian yang mau buat PC budgetnya tipis gitu, atau lagi cari memori RAM yang kenceng, stabil, tapi harganya cukup minimalis. Ya mungkin si Zeus ini bisa menjadi salah satu pilihannya. Memang DDR3-nya dulu juga ada ya, Team Group menghadirkan Zeus juga. Performa DDR3 waktu itu si Zeus ya memang cukup bagus juga, bisa di overclock cukup tinggi dan berjalan stabil. Nah, tapi bedanya untuk si T-Force DDR4 ini tidak ada heatsinknya. Ya polos aja gitu seperti ini. Logonya juga di sini dominan warna merah sama silver, jadi rasa gaming memori RAM-nya tuh masih terasa banget meskipun tidak ada heatsinknya. Banyak varian yang dihadirkan dari si memori RAM Zeus ini, mulai dari 8GB sampai 32GB kit atau 32GB kali 2. Untuk speednya juga mulai dari 2666 MHz up to 3200 MHz. Begitu juga dengan latensinya, mulai dari CL16 di 1,35 volt, CL19 di 1,2 volt, dan yang terakhir CL20 di 1,2 volt. Nah, kebetulan yang saya pegang ini adalah CL20 di 1,2 volt, 3200 MHz, 2x8 GB. Untuk mendapatkan speed 3200 MHz, tentunya kalian harus mengaktifkannya OC Profile, karena sudah disematkan pada memori ini. Jadi kalau misalkan kalian beli memori RAM ini speednya 3200, ketika ditancapkan di PC kalian kok berjalannya 2666 gitu atau 299. Nah, di situ kalian atau di BIOS-nya kalian harus aktifkan dulu OC Profile untuk mendapatkan speed maksimalnya. Tapi itu juga tergantung dari platform apa yang kalian gunakan. Misalkan dari Intel. Nah, untuk Intel, kalian bisa mengoverclock memori RAM hanya di series motherboard Z saja. Motherboard seri H atau seri B mungkin tidak bisa mengoverclock si memori RAM. Jadi, si speednya nanti bakalan ngikutin prosesor apa yang kalian pakai. Tapi berbeda dengan di platformnya AMD. AMD mulai dari seri yang paling low end ke high end, hampir semuanya motherboard AMD udah bisa mengoverclock memori RAM. Makanya di sini saya akan gunakan platform AMD untuk bisa mengoptimalkan memori RAM T-Force Zeus ini. Team Group ini mengklaim T-Force Zeus ini dilengkapi IC berkualitas tinggi dengan kinerja stabil. Menurut Typhon Burner yang saya lihat di sini, memori RAM T-Force Zeus menggunakan manufaktur dari Samsung. Ketika saya coba di beberapa benchmark seperti AIDA 64 Memory Benchmark, WinZip, lalu 7zip, semuanya berjalan normal. Nah, kebetulan rig atau sistem yang saya gunakan di sini menggunakan prosesornya dari AMD Ryzen 5 3600 XT. Motherboardnya ada X570 Aorus Master. Terus PGA card-nya ada GTX 1660 Ti iGame, dan power supply-nya saya menggunakan Deepco DQ850 MP2L 80 plus Gold. Dan tentunya di sini saya menggunakan NPMI dari T-Force juga. Ini Cardea 2 512GB series Tab Gaming. Di pengujian pertama saya naikkan speednya dari 3200 ke 3333 MHz. CL20 dengan voltase masih tetap 1,2 volt. Pengujian pertama di AIDA 64 Memory Benchmark ya, mendapatkan speed rate 46.544 MB per second.
dan write-nya 26.667 MB per second dengan latensi 76,3 nanosecond. Jika saya bandingkan dengan XPG D10 yang speed defaultnya 2666 MHz, tetapi di sini saya overclock ke speed yang sama, yakni 3333 MHz CL16 di voltase 1,3 volt. Ternyata ketika dites AIDA 64 Memory Benchmark mendapatkan read-nya 46.727 MB per second dan write-nya ternyata sama ya. Tapi yang berbeda jelas di sini untuk latensinya semakin kecil ya, 72,9 nanosecond. Perbedaannya tipis sekali sih, tapi untuk latensi menurut saya ini perbedaannya cukup signifikan sekali, 76 ke 72. Jadi si XPG D10 ini lebih unggul. Tapi tidak hanya di situ saja, saya coba naikkan ke speed 3600 ya kedua memori ini. Tapi yang lolos benchmark hanya yang T-Force Zeus ini. Mungkin karena si CL Zeus ini cukup longgar juga dan defaultnya juga dari 3200. Kalau misalkan untuk si D10 XPG ini defaultnya dari 2666 dan CL-nya 16. Jadi cukup jauh juga kalau misalkan di overclock ke 3600. Nah, ketika di speed 3600, core read-nya tuh meningkat ya menjadi 50.480 MB per second. Dengan latensinya juga semakin kecil, 72,2 nanosecond. Peningkatan yang cukup baik ya, soalnya masih berjalan di FCLK 1:1. Tidak hanya itu saja, saya coba terus naikkan ke 3700, 3800, dan akhirnya saya mentoknya di 4000 MHz. Wow, luar biasa sekali ya. Memori T-Force Zeus ini tanpa heatsink, tapi masih bisa berjalan di 4000 MHz. Namun, skor yang dihasilkan pada benchmark AIDA 64 Memory Benchmark, speed read menurun ya dibandingkan tadi kecepatan 3600. Untuk FCLK-nya tidak 1 berbanding 1 lagi. Dan akhirnya di sini saya tetapkan aja di speed 3600 MHz untuk mendapatkan performa yang baik, speed yang kenceng, dan kestabilan yang cukup baik gitu di 3600 MHz saja. Karena berjalan di FCLK 1:1 dan speed read-nya juga ketika melakukan benchmark skornya paling tinggi gitu dibandingkan ketika tadi berjalan di 4000 MHz. Oh ya, tadi saya pakai Cardea 2 NVMe M.2 ya. Dia tuh punya speed read up to 3000 MB per second dan write-nya hampir 2500 MB per second ketika saya uji di Crystal Diskmark. Ini udah pasti kenceng banget lah. Dipakai untuk booting, loading game, kopas-kopas data, apalagi dilengkapi dengan heatsink yang tebal, sangat efektif membuang panas saat NVMe ini bekerja keras. Kebetulan yang saya pakai ini adalah varian 512 GB, tapi ada juga varian yang 1 TB dan 256 GB. Oke, di sini saya akan coba jalankan beberapa game. Si memori RAM ini saya setting di 3200 MHz dan 3600 MHz ketika di overclock. Apakah ada perbedaan FPS-nya sedikit meningkat? Ternyata di beberapa game, khususnya yang saya tes ini, ada sedikit peningkatan FPS. Ya, meskipun antara 2-7 FPS aja, tapi ini peningkatan yang cukup bagus juga gitu kan, untuk kelas memori RAM murah meriah. Kalian bisa lihat perbandingan FPS saat memori RAM berjalan di 3200 MHz dan memori RAM berjalan di 3600 MHz dengan CL yang sama. Oke, kesimpulannya, memori T-Force Zeus yang bakalan meramaikan dunia build PC Karehore, harganya menurut saya terlalu murah ya. Kalau dibanderol 900 ribuan, varian 2x8 GB 3200 MHz yang saya pegang ini. Apalagi si memori RAM ini bisa tembus hingga 4000 MHz. Wah, luar biasa kan? Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata yang kurang pas atau ada informasi yang miss, kalian boleh koreksi di kolom komentar supaya bisa menambah informasi yang lebih akurat lagi. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi. Ya, sekarang saya punya jawabannya. Kalau misalkan ada yang nanya, Bang, memori RAM murah yang kenceng apa? T-Force Zeus. Dewanya para dewa.